Halo semua, perkenalkan nama saya Kenzi Muhammad Genova. Saya dari kelas 2002C S1 Ilmu Administrasi Negara dengan NIM Terer 154. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu bagi kita semua. Baik, pada sore hari ini saya akan merangkum materi atau mereview materi tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Oke, yang pertama. Baik, yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan ilmu dari bidang studi multidisiplin yang mempelajari berbagai aspek dari komunikasi manusia. Ini mencakup berbagai teori, metode, dan praktik yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi, gagasan, dan emosi disampaikan, diterima, dan dipahami oleh individu dan kelompok dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan organisasi. Baik, selanjutnya ada contoh dari komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau orang asing yang hanya kita temui sekali. Entah itu komunikasi dari segi lisan atau ngobrol langsung, berhadapan atau lewat alat komunikasi seperti smartphone. Nah, selain itu, komunikasi lisan dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan atau mulut kita. Biasanya semakin dekat hubungan seseorang, maka mereka akan lebih sering berkomunikasi secara lisan bahkan saat sedang sibuk. Baik, selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulisan. Di masa lalu, komunikasi tertulis hanya sebatas pada tulisan tangan dan dikirimkan dalam bentuk surat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi tertulis kini juga bisa dilakukan dengan bantuan gadget atau gawai kita. Adapun media yang bisa digunakan untuk komunikasi tertulis, seperti email, WhatsApp, Instagram, dan sejumlah media, tetapi tetap saja, dengan menggunakan sejumlah aplikasi tersebut, kita akan menghasilkan teks dan tulisan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi. Yang pertama ada jenis komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi pada diri seseorang dalam proses ia menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kontak langsung dalam bentuk percakapan. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih bertujuan untuk memberi informasi atau memecahkan suatu masalah. Kemudian ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi, maupun itu formal atau non-formal, yang diikat oleh sebuah sistem. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak secara luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi. Apa sih etika berkomunikasi itu? Etika berkomunikasi bisa diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur interaksi antar manusia. Sehingga dalam menjalani kehidupan di masyarakat diperlukan etika komunikasi. Karena etika komunikasi dapat berfungsi sebagai landasan untuk menemukan moral manusia. Dengan mengerti etika dalam berkomunikasi, kita dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal tersebut memudahkan proses penyampaian pesan karena bahasa yang baik dan sopan mudah dimengerti antar komunikan. Nah, bagaimana sih menerapkan etika berkomunikasi yang baik? Bisa dilakukan dengan cara gunakan bahasa yang sesuai atau formal. Kemudian, perhatikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Keempat, jangan berbicara dengan arogan karena dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. Selanjutnya, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara. Kemudian, menjaga sikap agar tetap profesional. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada video ini mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga ilmu yang saya jabarkan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.